Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah saya terlihat seperti memiliki banyak waktu? Bahkan jika saya menguasai dua lapisan pertama dari cahaya terpadu esensi ilahi dalam waktu singkat dan mendapatkan kemampuan untuk memindahkan gunung ini, saya tidak akan dapat meletakkannya di kantong penyimpananku, dan aku juga tidak akan bisa berteleportasi dengannya. Apa kau berharap aku membawa gunung ini kembali ke wilayah surgawi selatan? Han Li menghela nafas. Itu benar. Kalau begitu, aku juga tidak punya saran bagus. Jika kita berada di alam roh, aku akan bisa menyimpan gunung ini di kantung pencakup segalanya, tapi di dunia ini. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Han Li tidak tahu apa kantong yang mencakup semua ini, tapi itu jelas semacam harta karun spasial. Sementara dia terkejut mengetahui bahwa harta karun seperti itu ada, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengandalkan binatang langit tak berujung untuk membantunya di sini. Tampaknya dia harus memikirkan cara sendiri. Meskipun dia ingin mendapatkan bantuan dari gunung yang terpadu esensi ilahi untuk menumbuhkan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi dan mencapai tahap transformasi dewa, dia pada dasarnya tidak ingin dipenjara di tempat ini. Bahkan jika dia harus terjebak di suatu tempat untuk kultivasinya, dia pasti tidak menginginkannya di kota bintang surgawi. Dengan reputasi gemilangnya saat ini di wilayah selatan surgawi, berita tentang dia telah memperoleh gunung yang menyatu dengan esensi ilahi akan bocor cepat atau lambat, dan itu sangat mungkin mengakibatkan bencana bagi sekte awan melayang, seperti yang terjadi pada Istana Bintang. Yang terbaik adalah menemukan lokasi yang sangat aman dan dimanapun dia bisa menguasai seni kultivasi ini dalam satu gerakan, tidak memberi siapapun kesempatan untuk merencanakan melawannya. Namun, masih belum terlihat apakah dia benar-benar akan menggunakan seni kultivasi ini. Dia harus menggunakan api glasial dari Unbroken Cinque Devils miliknya untuk mencoba melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa terlebih dahulu. Jika dia berhasil melakukan itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Kalau tidak peduli seberapa kuat seni kultivasi ini, tidak ada gunanya menyerahkan kebebasannya hanya untuk kesempatan menggunakannya. Bagaimanapun, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah untuk melihat apakah dia bisa menemukan metode untuk membawa gunung ini bersamanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka dia tentu saja tidak perlu diganggu oleh masalah ini. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengesampingkan pemikirannya dan menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Selusin jimat segera muncul di tangannya, semuanya dilemparkan ke arah gunung kecil. Pada kesempatan ini, semua jimat dapat menempel di permukaan gunung. Han Li sangat gembira saat melihat ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Ledakan keras meletus saat semua jimat menjadi abu di tengah kilatan cahaya spiritual. Ekspresi Han Li menjadi gelap, tapi dia hanya bisa menghela nafas pelan saat dia membalik tangannya untuk menghasilkan setumpuk pelat formasi. Pelat formasi terlempar ke udara, dan bola lampu dengan warna berbeda mulai berputar perlahan di sekitar gunung kecil. Pada saat yang sama, suara nyanyian terdengar di dalam gua. Selusin lebih bola cahaya berputar di sekitar gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, mengumpulkan kecepatan saat mereka melakukannya. Semburan cahaya biru meletus dari puncak gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Tidak lama setelah itu, 11 bunyi lonceng terdengar dari dalam istana keramat di puncak gunung keramat. Bunyi bel itu seperti teriakan naga, naik langsung ke langit, dan terdengar di setiap sudut kota bintang surgawi. Setelah itu, Istana Bintang mengumumkan bahwa kultivator besar, Han Li, secara resmi bergabung dengan Istana Bintang sebagai sesepuh tamu, dan mengasingkan diri di Gunung Suci selama 1 abad.
Semua kekuatan yang mendengar berita ini mengungkapkan emosi campur aduk sebagai tanggapan, tetapi tidak banyak dari mereka yang terkejut. Lagi pula, jika bukan karena Han Li secara pribadi telah membunuh Wan Tianming itu, Istana Bintang tidak ada lagi, berlawanan dengan koalisi Starfall. Situasi di Laut Bintang tersebar belum benar-benar diselesaikan. Melihat Han Li bersedia berperang melawan koalisi Starfall demi Istana Bintang, dia pasti memiliki hubungan yang kuat dengan Istana Bintang, jadi masuk akal jika dia sekarang menjadi tetua tamu mereka. Dengan demikian, semua kekuatan yang masih berkomplot melawan Istana Bintang segera melepaskan rencana yang tidak realistis itu. Dalam sekejap mata, banyak sekte dan kekuatan di Laut Bintang Dalam telah benar-benar menutup diri dari dunia luar. Selain para kultivator Istana Bintang yang memburu sisa koalisi Starfall yang selamat, Lautan Bintang tersebar telah menjadi gambaran kedamaian dan ketenangan. Sejak munculnya koalisi Starfall, telah terjadi beberapa abad berturut-turut kekacauan yang terus berlanjut di Lautan Bintang tersebar. Tidak hanya sejumlah besar kultivator tewas selama pertempuran melawan dua kekuatan kolosal ini, banyak sekte lain juga terpengaruh. Selama waktu ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah diberantas. Sangat jelas bahwa Istana Bintang akan menguasai Lautan Bintang yang tersebar, dan mereka telah merekrut seorang kultivator hebat yang maha kuasa ke pihak mereka, sehingga semua kekuatan ini menjadi sangat jinak. Tanpa sepengetahuan semua kekuatan ini, sesepuh tamu Istana Bintang yang menakutkan tidak benar-benar bermeditasi dan berkultivasi di dalam ruang rahasia tertentu di kota bintang surgawi seperti yang diproklamirkan. Sebaliknya, dia melakukan perjalanan melintasi lautan yang tak terhitung kilometer jauhnya dari kota bintang surgawi sebagai seberkas cahaya biru. Suara geli seorang anak kecil terdengar di samping telinga Han Li. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan setuju untuk menjadi penatua tamu Istana Bintang. Meskipun mereka menawarimu begitu banyak batu roh, aku berpikir bahwa kamu akan menjadi tipe orang yang menolaknya. Bukankah kamu selalu mencoba menghindari masalah? Saya memang berusaha menghindari masalah sebanyak yang saya bisa, tetapi mereka menawarkan saya banyak batu roh hanya untuk menerima gelar palsu tanpa harus melakukan pekerjaan apapun sebagai balasannya. Mengapa saya tidak menerima pengaturan seperti itu? Selain itu, situasi di Laut Bintang tersebar telah stabil. Istana Bintang hanya berharap menggunakan namaku untuk mengintimidasi semua kekuatan lain. Jika aku setuju untuk bergabung dengan Istana Bintang dan benar-benar tinggal di sana, semua tetua Istana Bintang akan jauh lebih peduli, jawab Han Li dengan senyum dingin. Tidak heran jika mereka khawatir, pada levelmu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk secara paksa menetap di Istana Bintang. Selama kamu menjaga semua tetua Istana Bintang, maka kembangkan sekelompok pengikut setia, Istana Bintang akan menjadi milikmu dalam waktu sekitar 300 tahun, jawab anak kecil itu dengan senyum tipis. Jika saya tidak memiliki niat untuk naik ke alam roh dan hanya ingin mendirikan sebuah sekte di dunia manusia, itu memang akan menjadi pilihan yang baik. Kalau tidak, untuk apa saya melakukan semua hal yang tidak berguna itu? Itu hanya akan menghambat kultivasi saya. Balasan Han Li. Anak kecil itu terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Saya sangat mengagumi keteguhan hati Anda dalam mengejar dao besar, rekan Taois Han. Bahkan jika saya berada di posisi Anda, saya akan sangat tergoda untuk mengambil alih kekuatan yang begitu kuat. Saya ingin tahu apakah semua kultivator yang naik ke alam roh dari dunia manusiamu memiliki kemauan yang sangat besar. Aku bukan orang suci, aku akan berbohong jika aku memberitahumu aku tidak tergoda sedikit pun oleh prospek mengambil alih Istana Bintang. Namun, aku tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti saat ini. Kamu adalah binatang roh surgawi, rekan Daois Endless Sky, dan umurmu jauh melebihi umurku, jadi kamu tentu saja tidak akan memperhatikan beberapa abad yang singkat, jawab Han Li dengan tenang.
Itu benar. Namun, sayang sekali kamu tidak dapat membawa gunung yang menyatu dengan esensi ilahi bersamamu. Tidak apa-apa, aku akan menyimpannya di Istana Bintang untuk saat ini. Dan aku bisa kembali untuk mengambilnya ketika aku benar-benar membutuhkannya untuk kultivasiku. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah aku tidak berpikir gunung akan sangat merepotkan untuk dipindahkan. Aku sudah mencoba semua jenis metode, tapi tetap tidak bisa mengecilkannya. Alis Hanli berkerut. Memang, kamu mencoba semua yang kamu bisa selama beberapa hari di gua itu, tapi gunung itu seperti benda yang tidak bisa dihancurkan yang kebal terhadap semua harta dan segel mantra. Sepertinya tidak ada sesuatu di dunia manusia yang bisa mengecilkannya. Bukankah kamu menyebutkan harta spasial yang kuat yang bisa mencakup seluruh gunung ini? Hanli tiba-tiba bertanya. Kamu mengacu pada kantung yang meliputi segalanya yang dibawa oleh tubuhku yang di alam roh. Apakah kamu memiliki harta yang mirip dengan ini? Izinkan aku menjelaskannya kepadamu sekarang, harta spasial yang normal pasti tidak akan pergi. Untuk dapat menahan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi ini, anak kecil itu memperingatkan. Hanli sejenak merenung dalam diam sebelum menjawab, saya tidak memiliki harta yang lengkap seperti ini, tetapi saya memiliki setengahnya. Saya hanya ingat bahwa saya memilikinya beberapa waktu yang lalu, dan saya mungkin bisa dapat menggunakannya untuk memindahkan gunung ini. Setengah harta. Anak kecil itu sedikit kaget. Senyum tipis muncul di wajah Hanli, dan dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan. Cahaya hitam menyala, dan benda aneh segera muncul di depan matanya. Itu adalah bendera angin hitam yang tidak lengkap. Bendera ini adalah harta roh spasial yang sangat kuat, jadi tentu saja tidak ada masalah dalam menyimpan gunung itu. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa hanya tersisa setengah dari bendera ini, jadi tidak mengherankan jika Hanli menyebutnya sebagai setengah harta. Teriakan terkejut keluar dari bibir anak kecil itu saat melihat item ini, dan bola cahaya biru segera terbang keluar dari dalam lengan baju Hanli. Bola cahaya berubah menjadi proyeksi seorang anak kecil dalam sekejap mata, dan dia melambaikan tangan ke arah benda yang dipegang Hanli. Setengah dari bendera angin hitam bergoyang sebelum terbang langsung ke arah anak kecil itu. Yang terakhir menangkap bendera dan mulai menilainya dengan hati-hati. Item ini dulunya adalah harta karun roh Kan. Harta karun roh spasial cukup langka, bahkan di alam roh. Tapi bagaimana harta ini direduksi menjadi seperti ini? Sayang sekali. Anak kecil itu hanya melemparkan bendera itu kembali ke Hanli dengan ekspresi muram di wajahnya setelah memeriksanya untuk waktu yang lama. Apakah menurutmu harta karun ini bisa diperbaiki, rekan Daoist Endless Sky? Hanli bertanya. Melihat harta karun ini dulunya adalah harta roh, akan sangat sulit untuk mengembalikannya sepenuhnya ke kondisi semula. Namun, jika Anda memperbaikinya lagi, tidak mungkin untuk mengubahnya menjadi harta karun spasial. Kaliber yang sedikit lebih rendah. Aku ingat ada harta karun spasial yang dikenal sebagai Crimson Soul Flag yang sedikit mirip dengan harta ini, tapi jika kau ingin menyempurnakan harta itu. Suara anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Apa itu? Hanli bertanya. Hanya Crimson Soul Flag yang merupakan opsi yang layak untuk Anda. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memurnikan harta karun seperti itu di dunia manusiamu, jelas anak kecil itu. Itu membutuhkan banyak jiwa yang hidup untuk dikorbankan. Ekspresi Hanli berubah drastis setelah mendengar ini. Hehe, aku sudah memberimu perkiraan konservatif. Jika kamu ingin benar-benar melepaskan kekuatan Crimson Soul Flag, kamu akan membutuhkan puluhan juta jiwa yang hidup. Aku hanya memberimu perkiraan beberapa juta. Anda hanya ingin menggunakan bendera untuk menyimpan objek. Bendera jiwa merah tua yang sebenarnya bukanlah harta karun roh ilahi, tetapi juga tidak akan terlalu jauh dari harta roh normal. Bendera ini dicari oleh banyak kultivator karena kemampuan spasial, anak kecil itu terkekeh.
Puluhan juta jiwa yang hidup. Kecuali aku menghancurkan seluruh kota atau pulau besar, tidak mungkin aku bisa mengumpulkan begitu banyak jiwa yang hidup. Tunggu, mungkin aku bisa mengumpulkan jiwa-jiwa itu tanpa harus melakukan sesuatu yang begitu keji. Han Li dengan tegas menggelengkan kepalanya, tetapi sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Sudahkah Anda menemukan metode yang layak, rekan Taois Han? Anak kecil itu agak kaget dengan reaksi Han Li. Han Li tidak langsung menjawab pertanyaan anak kecil itu. Sebaliknya, dia menepuk kantong penyimpanan, dan bola hijau menyala, diikuti oleh dua bendera hijau kecil yang muncul di tangannya. Setiap bendera hanya berukuran beberapa inci, tetapi bendera itu berkilauan dengan lampu hijau dan ditutupi rune. Ini adalah dua panji pengayak hantu yang dia peroleh selama perjalanannya ke jin besar, dan salah satunya bahkan telah diambil dari setan tua Qian sendiri. Adapun yang lainnya, itu telah mengalami devilification dari injeksi Devilish Qi, dan telah dimiliki oleh Nas Chen Sol kedua. Apa ini? Cahaya redup melintas di mata anak kecil itu, tetapi dia tidak mengenali bendera-bendera ini. Tidak mengherankan jika ini masalahnya. Selama perjalanan Han Li ke pegunungan Kunwu di Great Jin, avatar dari Endless Sky Beast belum mengembangkan kecerdasan, jadi secara alami Han Li tidak akan melihat dua harta ini. Namun, itu dapat mendeteksi ki jiwa yang menakjubkan yang berasal dari dua spanduk pengayak hantu. Apakah saya dapat memurnikan jiwa yin pada spanduk ini lagi dan menggunakannya untuk membuat bendera jiwa merah? Han Li bertanya. Anak kecil itu dengan hati-hati memeriksa spanduk pengayak hantu di tangan Han Li sebelum menjawab, itu memang mungkin. Namun, meskipun kedua harta ini tidak kaliber yang sama dengan bendera jiwa merah tua, mereka masih merupakan barang luar biasa di dunia. Benar. Jika kau melakukan itu, mereka akan benar-benar hancur. Selain itu, jiwa-jiwa yang terkandung di dalam panji-panji ini tidak cukup untuk menyempurnakan bendera jiwa merah. Tidak apa-apa, kedua harta ini memang cukup kuat, tapi aku sudah memiliki lebih dari harta roh, dan mereka tidak lagi berguna bagiku di basis kultivasiku saat ini. Adapun kurangnya jiwa yang terkandung di dalam spanduk ini, jika aku memiliki sekitar selusin spanduk ini, itu sudah cukup kan? Han Li bertanya dengan suara penuh arti sambil mengelus dagunya. Sekitar selusin. Aku mengerti sekarang, ini hanya dua spanduk yang merupakan bagian dari satu set, kan? Apakah itu berarti kamu membawa lebih banyak lagi? Anak kecil itu agak terkejut. Saya tidak memiliki bendera lain seperti ini saat ini, tetapi saya tahu di mana sisanya dapat ditemukan. Saya tahu jenis harta karun lain yang mengandung jauh lebih banyak jiwa daripada panji pengayak hantu ini. Sayang sekali bahwa harta karun saat ini dimiliki oleh binatang iblis tahap transformasi dewa. Itu bukan seseorang yang bisa aku ganggu saat ini. Pikiran lain terlintas di benak Han Li, dan ekspresi yang agak sedih muncul di wajahnya. Dia mengacu pada Myriad Demon Flag yang dimiliki oleh iblis tua dari lembah Myriad Demon. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari bendera itu, dan dia tahu bahwa jiwa iblis yang terkandung di dalam bendera itu memiliki kuantitas dan kualitas yang jauh lebih besar daripada yang disimpan di dalam panji pengayak hantu. Harta itu pasti akan lebih cocok untuk memurnikan bendera jiwa merah. Anak kecil itu tidak menyadari harta apa yang dimaksud Han Li, dan dia juga tidak berniat menanyakannya. Dia hanya berkata dengan suara acuh, jika kamu dapat mengumpulkan cukup banyak jiwa, maka aku akan bersedia memberikan metode penyempurnaan Crimson Soul Flag kepadamu secara gratis. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi ini cukup menarik, dan aku juga penasaran untuk melihat seberapa kuatnya setelah Anda menguasainya. Apakah Anda berencana untuk mengumpulkan spanduk itu setelah Anda kembali ke wilayah selatan surgawi, rekan Daois Han? Tidak perlu terburu-buru.
Semuanya harus menunggu sampai aku mencapai puncak dari tahap jiwa baru lahir dan sepenuhnya menyempurnakan iblis Gletser Cinque iblisku terlebih dahulu. Lagi pula, spanduk pengayak hantu yang tersisa dimiliki oleh iblis tahap akhir jiwa baru lahir juga, jadi saya akan berusaha meningkatkan basis kultivasi saya terlebih dahulu. Mari kita kembali ke wilayah selatan surgawi untuk saat ini, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah kami kembali, aku akan memberimu metode penyempurnaan Crimson Soul Flake sehingga kamu dapat mengumpulkan semua bahan sekunder dan tidak perlu membuang waktu untuk itu nanti. Anak kecil itu mengangkat bahu sebelum proyeksi tubuhnya menghilang. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia berakselerasi di udara, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Beberapa bulan kemudian, Han Li kembali ke wilayah selatan surgawi menggunakan formasi teleportasi kuno itu. Dia menyimpan kelabang es bersayap 6 yang menjaga formasi teleportasi sebelum menghancurkan formasi sekali lagi dan berangkat dari gua. 2 bulan kemudian, Han Li kembali ke pegunungan Dreamcloud di negara bagian Si. Dia hanya memberi tahu Luluo tentang kepulangannya melalui penggunaan jimat transmisi suaranya sebelum segera terbang kembali ke puncak yang saling berhubungan. Pada saat ini, Nangong Wan masih dalam pengasingan. Han Li tidak mengganggu kultivasinya. Perpisahan beberapa tahun yang singkat bukanlah apa-apa bagi para kultivator seperti mereka. Seluruh dunia kultivasi di wilayah surgawi selatan bahkan tidak menyadari bahwa kultivator nomor 1 di wilayah mereka telah meninggalkan sekte awan melayang sama sekali. Namun, Luluo menghela nafas lega setelah menerima berita tentang kembalinya Han Li. Sekte awan melayang ditahan sepenuhnya oleh reputasi Han Li. Kecuali jika 3 atau 4 kultivator Naschen Soul muncul di sekte tersebut, status sekte Drifting Cloud sebagai sekte super akan dipertanyakan jika Han Li tidak ada. Setelah Han Li kembali ke guanya, dia mengerahkan pedang terbang untuk mengirim slip giok ke Liu Yu. Slip batu giok berisi daftar bahan sekunder yang diperlukan untuk menyempurnakan bendera jiwa merah, dan dia memintanya untuk mencoba dan mengumpulkan bahan-bahan itu selama masa pengasingannya. Setelah itu, dia memasuki ruang rahasia lagi dan terus mengembangkan lapisan terakhir dari seni pedang Azure Essence, serta untuk menyempurnakan iblis Glacial Flame Cinque. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Han Li merasakan bahwa Nangong Wan telah muncul dari pengasingan sekali, dan dia juga segera mengakhiri kultivasinya untuk sementara waktu untuk bertemu dengannya. Keduanya kemudian melakukan perjalanan bersama selama setengah tahun. Selama perjalanan mereka, Han Li benar-benar menikmati hubungan intimnya dengan Nangong Wan dan setelah mereka berdua kembali, mereka memulai pengasingan lagi. Kalau dipikir-pikir, kultivator adalah makhluk yang agak menyedihkan. Di satu sisi, mereka memiliki kemampuan yang kuat dan umur panjang yang jauh di luar jangkauan manusia, tetapi di sisi lain, mereka seperti hamster yang berlari kencang di atas roda, terus-menerus berkultivasi sebelum akhir dari rentang hidup mereka untuk mencoba dan menangkap peluang yang sangat kecil. Untuk mencapai keabadian, gaya hidup ini dapat ditanggung oleh mereka yang dilahirkan dengan kemauan yang sangat besar, tetapi itu cukup untuk membuat beberapa kultivator normal menjadi gila. Jika mereka terus berkultivasi, peluang mereka untuk mencapai dao besar sangat tipis, dan mereka benar-benar tidak ingin menghabiskan sisa hidup mereka dalam pengasingan seperti ini. Namun, mereka telah memulai jalur kultivasi dan tidak mau menyerah pada kesempatan untuk mencapai keabadian, tidak peduli seberapa kecil peluang mereka. Selain itu, sangat menggoda untuk maju dalam basis kultivasi seseorang karena hal itu akan memperpanjang umur mereka. Dengan demikian, ada dua ekstrim yang ada di dunia kultivasi. Ada beberapa kultivator kelas menengah dengan bakat rendah dan basis kultivasi yang tidak optimis tentang peluang mereka untuk membuat terobosan lebih lanjut, jadi mereka menyerah pada kultivasi.
Beberapa dari mereka hidup santai dikelilingi oleh selir dan bersenang-senang sampai akhir masa hidup mereka, sementara yang lain kembali ke kampung halaman mereka, mendirikan keluarga bangsawan di sana, dan memerintah tempat asal mereka. Di ujung lain dari spektrum, ada kultivator tingkat tinggi yang merasa diri mereka lebih dekat dengan tujuan akhir untuk mencapai keabadian, dan tidak mau membuang waktu. Mereka benar-benar terserap dalam kultivasi mereka, dan tidak menghiraukan hal lain. Han Li dan Nangong Wan jelas merupakan bagian dari kelompok terakhir. Salah satunya berada di tahap jiwa baru lahir akhir sementara yang lain berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan, jadi mereka berdiri di ujung piramida di antara dunia manusia. Selama mereka bisa naik ke alam roh, mereka benar-benar tidak akan jauh dari keabadian. Dengan demikian, meskipun mereka berdua sangat mencintai satu sama lain, mereka mampu melakukan banyak pengendalian diri ketika terlibat dalam hubungan mereka. Kultivasi ganda berguna untuk memajukan basis kultivasi seseorang, tetapi seni kultivasi yang mereka gunakan tidak melibatkan kultivasi ganda sebagai perangkat kemajuan, dan peningkatan kekuatan sihir yang dibawa oleh kultivasi ganda cukup diabaikan bagi mereka pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Keduanya khawatir bahwa pemanjaan yang berlebihan dalam kultivasi ganda akan berdampak negatif pada pola pikir dan tekad mereka dalam mengejar Dao Agung, jadi mereka harus menahan diri ketika menyangkut aspek fisik dari hubungan mereka. Sebaliknya, karena pengejaran mereka terhadap Dao besar, mereka berdua telah membentuk pemahaman diam-diam yang sangat kuat satu sama lain, jadi meskipun mereka melakukan selibat sampai batas tertentu, ikatan di antara mereka masih sangat tegas. Jadi, setelah mengasingkan diri lagi, tak satu pun dari mereka yang keluar lagi. Suatu hari, petir tiba-tiba meletus di tengah langit cerah di udara di atas puncak yang saling berhubungan. Semua ki asal dunia dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar puncak utama tiba-tiba terpicu. Bola cahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda muncul dari tanah, bebatuan, dan ketiganya, lalu menyatu dengan cepat menuju puncak utama, menciptakan awan spiritual yang berkilauan seluas beberapa hektar, menampilkan pertunjukan cahaya yang spektakuler untuk disaksikan. Tempat tinggal Gua Han Li berdiri di pusat fenomena luar biasa ini. Pergantian peristiwa yang mengejutkan seperti itu secara alami mengingatkan semua murid Han Li, yang juga tinggal di puncak yang saling berhubungan, serta Nangong Wan. Mereka semua bergegas keluar dari ruang pengasingan dan melihat ke langit dengan ekspresi tertegun. Puncak yang saling berhubungan sangat dekat dengan sekte awan melayang, jadi petinggi sekte telah mendeteksi peristiwa yang terjadi di sini. Puluhan garis cahaya segera ditembakkan dari dalam formasi pembatasan sekte Drifting Cloud, langsung menuju ke puncak yang saling berhubungan. Dua orang di garis depan grup tidak lain adalah Lu Luo dan Song Yu, yang terakhir juga telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Keduanya mengenakan ekspresi yang agak serius. Tidak jauh di belakang mereka, ada seorang wanita berjubah putih terbang di udara dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia adalah Liu Yu. Selama beberapa tahun terakhir ini, basis kultivasinya tidak banyak berkembang, tetapi dia adalah tokoh paling penting di sekte di bawah tetua Nas Chen Sol karena pada dasarnya adalah juru bicara Han Li. Bahkan Lu Luo dan Song Yu memperlakukannya dengan sangat hormat.